Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas jarak titik ke bidang. Bagaimana jarak titik ke bidang? Seyogianya kalian pasti sudah paham ya tentang jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Sekarang adalah yang akan kita bahas yaitu jarak titik ke bidang. Sebelum mengetahui jarak, ya, belajar lebih jauh tentang jarak, saya ingatkan kembali tentang kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Ada titik C, ada titik A, dan ada titik B. Dan ini pada bidang alfa. Ini ada garis K. Ya, terdapat 3 titik yaitu titik A, B, dan C serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, yang berada di dalam bidang adalah titik A dan titik B. Jadi, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Kemudian yang kedua, ada titik C. Titik C terletak di luar bidang alfa. Contoh soalnya, perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui titik P dan Q merupakan titik tengah rusuk EF dan GH. EF dan GH di tengahnya sini ya. EF-nya ini P, kemudian GH-nya ini adalah Q. Ini adalah kalau dihubungkan PQ. Sekarang kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. ABFE. Karena P tadi di tengah-tengahnya sini, tengahnya rusuk EF, maka titik P terletak pada bidang ABFE. Sekarang perhatikan soal yang kedua, kedudukan titik H terletak di bidang ADHE. Apakah ke H? H di sini tadi ya, di tengah rusuk GH dengan ADHE, ini bidangnya. Ini titik H-nya di sini. Berarti dia makan. Berarti apa ini? Terletak di luar. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu titik H terletak di luar bidang ADHE. Jarak titik ke bidang. Jika garis G melalui titik A yang menembus tegak lurus bidang alfa di titik B, maka jarak titik A ke bidang alfa adalah jarak titik A ke titik B. Ini. Jika garis G, saya ulangi, jika garis G melalui titik A yang menembus tegak lurus bidang alfa, ini bidang alfa di titik B, maka jarak titik A ke bidang alfa adalah jarak titik A ke B. Jika A melalui bidang beta, jika A melalui bidang beta, ini bidang betanya, yang tegak lurus bidang alfa. Jadi beta ini, bidang beta ini tegak lurus bidang alfa. Maka proyeksi titik A ke bidang alfa terletak pada garis perpotongan kedua bidang. Titik B ini berada pada garis perpotongan bidang alfa beta. Jadi jarak titik A ke bidang alfa adalah jarak titik A ke B. Dengan kata lain,
Jarak antara titik P pada bidang K adalah panjang ruas garis penghubung P dengan proyeksi titik P pada bidang K. Ini bidang K, ini P-nya. Ya, seperti tadi. P-nya ini tegak lurus ya. Dahi, ada M. Nah, yang dinamakan jaraknya antara titik P dan bidang K adalah PP1. Ini ya, tegak lurus sesuai dengan tadi ya. Jarak antara titik dan bidang. Nah, saya ulas sekali lagi. Perhatikan gambar berikut. Jarak antara titik A dan bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini tegak lurus dengan bidang alfa. AB ini tegak lurus dengan bidang alfa. Oleh karena ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, maka ruas garis AB tegak lurus semua garis pada bidang alfa. Namun, untuk menunjukkan garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, cukup ditunjukkan garis G tegak lurus dengan dua garis bidang alfa. Cukup itu saja ya. Catatan, titik B disebut proyeksi titik A pada bidang alfa. Contoh soal. Limas beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk alas 18 cm dan tinggi 12 cm. Titik P terletak di pertengahan rusuk AD. Tentukan jarak titik P terhadap bidang TBC. Ini bisa dilihat di buku kalian, buku Intan. Nah, ini sekarang perhatikan. Bangun ruang. Yang pertama adalah kubus ABCD EFGH. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B kubus ABCD EFGH. Panjang ruas garis BC, saya ulangi, merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Titik B dengan bidang DCGH merupakan jarak. Ya, jadi titik B dengan bidang DCGH jaraknya adalah BC. Kemudian, panjang ruas garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Titik C dengan bidang ADHE. Maka CD ini adalah jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Kemudian, jarak antara titik K dengan bidang MNRH adalah panjang ruas garis KN. Ya, KN ini adalah jarak antara titik K dengan bidang MNRQ. Kemudian jarak titik O dengan bidang LMHP, ya, jaraknya adalah garis OP. Garis OP merupakan jarak antara titik O dengan bidang LMKP. Kemudian, jarak titik H pada balok ABCDEFGH. Jarak titik H ke bidang ABFE adalah panjang ruas garis HE. Kemudian jarak antara titik C ke bidang EFGH adalah panjang ruas garis CG. Sekarang perhatikan balok ABCDEFGH di samping. Jika panjang rusuk AB6, AD8, ya, kemudian AE4, maka jarak titik B ke bidang ACGE, ya, sama dengan jarak titik B
ke garis AC. Kenapa? Karena bidang ABCD tegak lurus dengan bidang ACGE. Nah ini ya. Titik B ke bidang ACGE. Contohnya dibalok. Buat segitiga siku-siku di B. ABC ya, buat segitiga siku-siku di B. Panjang AB 6, panjang BC 8, maka panjang AC-nya berapa? Menggunakan Pythagoras adalah 10. Jarak B ke garis AC adalah BP. BP ini ya seperti mencari garis tinggi segitiga ABC dengan alas AC. Masih ingat ya di SMP? Caranya AB dikalikan BC dibagi AC. 6 kali 8, 10 sama dengan 4,8. Jadi jarak B ke bidang ACGE adalah 4,8. Nah, di sini akan saya tuliskan rangkuman-rangkuman rumus. Kubus ABCDEFGH panjang rusuknya A. Rumus panjang diagonal bidang adalah A akar 2. Panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Panjang EP sama dengan EHI. Panjang EP sama dengan AHI sama dengan setengah A akar 6. Jarak E ke garis AHI, jarak E ke garis AHI sama dengan jarak E ke bidang AFH sama dengan sepertiga diagonal EC. Ini ya. Saya ulangi, jarak E ke garis AHI sama dengan jarak E ke bidang AFH sama dengan sepertiga diagonal ruang EC. Jika bidang 4 beraturan, panjang rusuknya A. Mas segitiga ya, alas segitiga. CP sama dengan BHI sama dengan rumusnya adalah setengah A akar 3. Yang namanya bidang 4 beraturan itu panjang rusuknya sama panjang. Jadi kalau mau menentukan CP atau BHI, rumusnya adalah setengah A akar 3. CO sama dengan BO sepertiga A akar 3. Kemudian PO sama dengan QO seperenam A akar 3. Semoga rumus-rumus ini mempermudah kalian nanti untuk menentukan jarak titik ke bidang. TO sama dengan sepertiga A akar 6. TO ini adalah tinggi dari 5 segi 3 atau disebut dengan bidang 4 beraturan. Perhatikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kayak tadi ya, tadi rumusnya sudah ada di depan. Maka jarak titik E ke bidang AFH tadi, di sini tadi ada Q ya, kalau yang di depan tadi. Rumusnya apa? Sepertiga dikalikan dengan diagonal ruang EC. Yang tadi ya. Ke bidang AFH dapat dibantu dengan di sini AP ya sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AP ini AE kuadrat ditambah EP kuadrat. 6 kuadrat ditambah separuhnya diagonal bidang yaitu 3 akar 2 kuadrat. Kemudian bidang diagonal ACGE seperti gambar di bawah
Bidang ini tegak lurus dengan bidang AFH. Ini tegak lurus dengan bidang AFH. Maka jarak titik E ke garis AP atau EHI, ingat ya, berarti yang dicari EHI-nya ya. Jarak E ke garis AP adalah EHI. Tadi apa? AE kali EP per AP. Jadi 6 kali 3 akar 2 per 3 akar 6. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Jadi sama dengan sepertiga diagonal ruang EC. Ya, terbukti ya yang rumus tadi. Untuk pemantapan konsep jarak titik ke bidang, maka tugas yang dikumpulkan di web untuk hari ini ada 2 soal. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm, titik A, F, G, dan G dihubungkan sehingga terbentuk bidang A, F, G, D seperti gambar di samping. Berapakah jarak titik B ke bidang A, F, G, D? Soal yang pertama. Soal yang kedua, diberikan 5 TABCD dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 6 cm dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 3 akar 6 cm dan tinggi 56 cm, maka jarak antara titik O dengan bidang TBC adalah, silahkan nanti jawabannya ditulis kemudian dikumpulkan di web. Selanjutnya tugas pada kelas psikologi yang akan dikumpulkan minggu depan ada 5 soal latihan 1.3. Baiklah, silakan mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami jarak titik dengan bidang dengan baik. Baiklah, seperti perkataan William Edward Dixon, jika kamu belum meraih kesuksesan, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.